Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita kembali merenungkan renungan 79 yang singkat ini dengan menggunakan 365 hari untuk mengubahkan seluruh kehidupan kita dengan firman Tuhan yang akan kita dengar. Kita dapatkan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Ayat 2, pasal 2 ayat 11 sampai 19. Tapi saya baca dulu ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kamu yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Saya beri tema firman Tuhan, yang jauh menjadi dekat. Yang jauh menjadi dekat dalam Kristus. Kita yang mengalami perubahan, dahulu kita jauh dari Tuhan, sekarang menjadi dekat. Kita disebut oleh Rasul Paulus adalah orang-orang yang dahulu jauh. Apa maksud Rasul Paulus dengan pernyataan tersebut? Hal pertama yang kita pahami bahwa kita memang dahulu jauh dari Allah karena kita adalah orang-orang yang menerima dampak dari dosa Adam dan Hawa. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita jauh dari Allah. Pada sisi lain, Allah juga menjadi jauh dari kita, bahkan terpisah. Karena dia adalah Allah yang kudus. Karena hidup kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Tapi Allah itu Allah yang kudus. Kalau kita menggunakan firman Tuhan dengan OIA. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus, yang waktu itu jauh dari Allah, tetapi dikatakan oleh darah Kristus. Maka jemaat Efesus ini boleh kembali dipersatukan. Selanjutnya, hal kedua yang perlu kita mengerti dan pahami ialah bahwa kita orang-orang yang jauh dalam artian tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan suku, tidak ada hubungan budaya, dan kita sangat berbeda. Tetapi oleh darah Yesus Kristus, kita yang dahulu jauh dari Allah, sekarang telah menjadi dekat. Allah yang tadinya jauh, sekarang oleh darah Kristus, Allah menjadi dekat dengan kita. Allah telah menjadi Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Kita yang tadinya jauh oleh karena tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan suku, tidak ada hubungan budaya, tidak ada hubungan keluarga. Kita ini adalah orang asing. Yaitu sekarang kita boleh dipersatukan menjadi satu tubuh daripada Kristus, menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah, di mana Allah sendiri menjadi satu-satunya Bapa kita. Dan kita adalah anak-anaknya. Kita Allah Bapa yang menyatukan kita
Rasul Paulus dalam pimpinan ilham Roh Kudus di dalam ayat 19 dia mengatakan demikian. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Oleh karena darah Kristus, kita sudah dipersatukan. Interpretasinya kita tahu bahwa kita dulunya adalah orang berdosa, tetapi oleh karena darah Yesus kita sudah dipersatukan. Kita menjadi satu keluarga Allah. Kita menjadi orang-orang yang dipilih, yang diselamatkan oleh Allah. Ada 2 poin penting yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus dalam tulisan surat kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, dan yang juga sebagai konteks yang jauh, yaitu bukan hanya untuk jemaat di Efesus, tetapi untuk kita orang-orang percaya, yaitu satu, sebagai keluarga Allah. Kita disatukan oleh darah Kristus dan lahir baru oleh kuasa Roh Kudus. Kita tidak lagi berkumpul karena ikatan kedaerahan atau kesukuan, melainkan karena pengakuan dan pengalaman iman yang sama bahwa kita ditebus oleh darah Kristus. Pengakuan dan pengalaman iman yang sama, kita adalah sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita lahir baru sebagai anak-anak Allah yang terikat dalam ikatan keluarga yang baru, yaitu keluarga Allah di dalam satu roh. Kita bersyukur kita boleh diangkat menjadi keluarga Allah di dalam satu roh. Kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, yaitu tubuh, dan kita semua diberi minum satu dari satu roh Allah. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, bahwa kita di dalam Kristus, kita semua baik Yahudi, baik Yunani, siapapun mereka, orang-orang budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dengan satu, yaitu Roh Kudus. Kita sudah dipersatukan oleh kuasa Roh Kudus. Tidak mengherankan Yesus berkata, saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan ialah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Di dalam Injil Matius 12 ayat 50. Yang melakukan kehendak dari Bapakku, dia adalah saudaraku, dia adalah orang tuaku, dia adalah kakakku, dia adalah adikku yang melakukan kehendak Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh dijadikan menjadi anak-anak Tuhan. Kita dijadikan menjadi saudara daripada Yesus karena kita
melakukan kehendak Tuhan. Biarlah di dalam aplikasinya kita tahu bahwa hanya oleh Roh Kudus kita sudah dipersatukan oleh Yesus menjadi satu ikatan keluarga. Kita bersyukur Allah itu begitu baik dan luar biasa. Yang jauh menjadi dekat kita itu orang-orang yang jauh, orang-orang berdosa. Tapi oleh darah Kristus kita sudah didekatkan dengan Allah. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang dahulunya jauh daripada Engkau. Tapi oleh karena darah-Mu yang sudah menebus segala dosa-dosa kami, telah mempersatukan kami, orang yang jauh daripadamu, menjadi dekat, menjadi satu keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, lawati mereka, berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Terima kasih, berkati Ibu Gembala kami yang dengan setia melayani kami. Tuhan, apapun yang sudah dilakukan beliau, berikan kekuatan, kesehatan, tambah-tambahi hikmat yang luar biasa. Tuhan, apapun yang direncanakan untuk kemajuan pekerjaan-Mu yang ada di GPDI El Shaddai, Tuhan beri hikmat, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Terima kasih, beri kesehatan kepada Ibu Gembala kami, memberkati Tuhan multimedia dengan setia melayani kami, berkati balas mereka dengan limpah-limpah dalam usia mereka yang masih muda. Tuhan memberkati, terus mencukupi segala keperluan kebutuhannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada keluarga GPDI El Shaddai yang berseru kepadanya, pada keluarga GPDI El Shaddai yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.